Ikhwatiman, ibu-ibu yang berbahagia dan saudara-saudaraku, kita memasuki keadaan deteritorialisasi di mana tidak ada lagi batas jangkauan antara negara yang terpisah. Dalam konteks komunikasi, kita bisa berbicara dengan saudara kita di belahan bumi manapun pada saat yang kita inginkan. Jarak kemudian tidak menjadi halangan yang berarti saat ini. Maka kita manfaatkan situasi ini untuk saling menyambungkan, saling membangun jaring-jaring kebaikan, hingga muncul efek tertentu melawan keadaan yang rusak akibat konsep kehidupan yang keliru. Kita mencoba membuat suatu koneksi jaringan yang mengembalikan pada konseptualisasi yang sahih dalam kehidupan ini, yang tentunya tidak ada lagi bersumber dan merujuk pada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Belakangan ini kita dibanjiri sejak bulan Juli, yaitu dengan pentas-pentas moralitas yang tidak hanya moralitas yang lecet, tetapi moralitas yang sudah compang-camping keadaannya. Dan tentu ini butuh pemulihan dan cara merevitalisasi atau kembali lagi memasang teropong pada jalur-jalur kebenaran, sehingga peristiwa dari mulai bulan Juli, Agustus, September hingga Oktober mau akhir ini, di mana panggung-panggung kejujuran didemonstrasikan di semua media televisi terkait dengan kasus pembunuhan, yang di situ ada proses penegakan keadilan, yang justru di mana instrumentasi keadilan para penegak hukum di Indonesia ini keadaannya sangat memprihatinkan. Dan orang yang bersuara lantang untuk mengembalikan marwah serta fungsi daripada aparat penegak hukum ini justru malah ditangkapi. Sebetulnya semuanya ini Al-Quran dan As-Sunnah memberikan konseptualisasi sahih agar nilai-nilai kehidupan yang keluar dari keduanya dan mengarah pada pembusukan nilai tentunya, karena segala sesuatu di luar konseptualisasi Islam adalah sesuatu yang akan membusuk, yang akan mati. Sedangkan agama Allah tidak pernah akan mati. Tentang sikap jujur, itu adalah penghantar kepada semua kebaikan atau albirru, semua amal saleh. Dan tentang realisasi perkara-perkara ini membutuhkan kerja keras tentu saja. Kejujuran membutuhkan kerja keras, membutuhkan kerja yang panjang, karena berkelindan dan mengikat satu persatu dengan sikap qanaah, sikap tawakal, tauhid yang kuat, dan segala rupa kebaikan yang tergabung di dalamnya. Itu akan menjadi basis dari berdirinya apa yang disebut kejujuran tadi. Tidak mungkin seseorang menggapai kedudukan ini kecuali dia memahami hakikat kejujuran secara sempurna. Sahabat Ram Risalah Al-Muslimun yang berbahagia, yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seorang muslim itu wajib di dalam kejujuran dalam seluruh perkataan, perbuatan maupun keadaan. Orang yang jujur adalah orang yang secara lahiriah penampilannya sama dengan apa yang bergejolak dalam batinnya. Dan tentu saja sikap jujur itu akan mendatangkan ketenangan di dalam hati, serta dia akan banyak memperoleh keberkahan di dalam muamalahnya, di dalam interaksi sosialnya. Maka Allah Azza wa Jalla menyediakan surga bagi orang yang berlaku jujur di dalam seluruh perkataan dan perbuatannya. Tersebutlah apa yang disebut derajat as-siddiq itu, yang hanya diraih dengan menyempurnakan martabat keimanan, amal-amal solehnya, memilih ilmu yang bermanfaat, dan memiliki keyakinan tanpa keraguan sedikit pun tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya yang sahih. Maka tentu saja kesebalikan dari ini, sahabat Ram, adalah sikap dusta. Berdusta hukumnya haram dan hanya diperbolehkan pada 3 hal yang berikut ini.
ketika dalam mendamaikan perselisihan, ketika sedang berperang, dan ketika suami sedang memuji istrinya. Itu adalah pengecualiannya. Bila kita mencoba memahami fungsi agama, diantaranya adalah untuk mengokohkan kebaikan. Karena banyak orang yang jahat itu disebabkan sebelumnya dia orang yang baik. Tapi ternyata rupanya capek jadi orang baik itu. Dia tidak sabar. Atau barangkali ibu-ibu banyak yang kecewa setelah banyak berbuat baik kepada suaminya, tetapi mendapati keadaan suaminya yang sebaliknya. Maka dia berhenti untuk berbuat baik kepada suaminya. Demikian pun dalam relasi hubungan antara anak dan orang tuanya, bawahan dengan atasannya. Sahabat Ram yang berbahagia, bahwa segala sesuatu termasuk bidang kejahatan, ketika kita belum biasa mengerjakannya maka akan terasa berat dan kaku. Tetapi setelah sering melakukannya, maka kita berbuat jahat dan berbuat aniaya itu menjadi ringan dan biasa. Ada di mana kisah di mana Rasulullah berada dalam situasi didatangi oleh dua orang yang berselisih, dan Rasulullah berkata, "Aku akan memutuskan berdasarkan alasan yang kalian bangun." Dan tentu kata Rasulullah, keputusanku itu bisa salah. Maka seandainya kalian makan sesuatu yang bukan hak kalian, berarti kalian telah makan sekerat api neraka. Mendengar ancaman Rasulullah itu, maka serta-merta dua orang yang berselisih itu saling merelakan haknya. Karena ancaman api neraka tadi. Ini mengandung makna bahwa pada dasarnya manusia ketika sedang berselisih, maka dia akan membenarkan secara keseluruhan egonya melampaui batas hak-haknya, sehingga hak orang lain dirampasnya. Yang penting dia senang, yang penting dia menang. Maka dalam konteks hadis tadi, orang yang masih ada keimanan di dalam dadanya, dia akan merelakan, dia akan mundur, merelakan hak-haknya. Inilah pelajaran yang besar dari hadis tadi. Sahabat Risalah Al-Muslimun, padahal kita sudah diberitahu oleh Allah bahwa kita diminta untuk bertakwa dan diminta untuk selalu berkata dengan perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Wa qulu qaulan sadida. Demikian pun bila kita lihat nasihat Rasulullah yang disampaikan untuk kita semua harus berlaku jujur. Karena kejujuran itu akan membimbing pada kebaikan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Dan tentunya ketika kita terbimbing dalam kebaikan, jelas bahwa kebaikan itu akan membimbing kita ke surga. Wa innal birra yahdi ilal jannah.